Terima kasih yang sudah klik video ini dan kita akan membahas mengenai kiat-kiat pendaftaran program Pascasarjana S2 Universitas Terbuka. Video ini akan membantu kalian dalam proses pendaftaran dan pengambilan keputusan dalam pendaftaran Pascasarjana S2 Universitas Terbuka. Yang pertama adalah pemilihan program studi. Kalian tentukan apa program studi yang kalian ambil, apakah itu linear dengan program studi sebelumnya atau tidak. Jika tidak, apakah bisa dimasukkan dalam pilihan program studi yang kalian inginkan. Jika tidak bisa, terpaksa kalian harus linear. Sebelum mendaftar, kamu sudah harus menentukan dan memantapkan program studi apa yang diambil di UT. Nah, program studi yang ada di Universitas Terbuka, terutama S2, sudah saya cantumkan di playlist bagian Pascasarjana. Kalian bisa cek di sana ya. Kemudian keputusan yang kedua adalah pemenuhan berkas pendaftaran. Untuk berkas pendaftaran S2 UT ini cukup banyak berkasnya ya. Ada beberapa bagian dan kalian bisa juga cek di video pada playlist Pascasarjana di tutorial pendaftaran. Di sana sudah disebutkan berkas-berkasnya, terutama berkas tambahannya seperti ijazah S1, kemudian transkrip nilai, hasil tes TOEFL, hasil tes TPA, dan hasil yang lainnya seperti surat-surat administrasi kependudukan. Nah, ada tambahan untuk yang mendaftar pada program studi di FKIP. Kalian itu memiliki tambahan untuk memiliki surat keterangan mengajar sekaligus surat keputusan pengangkatan sebagai guru. Karena pada dasarnya di UT ini dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu FKIP dan non-FKIP. Untuk FKIP yang berada di bawah FKIP, semuanya ini harus berstatus sebagai guru, baik guru tingkat SD ataupun tingkat SMA, bahkan yang dosen pun juga bisa ya untuk mendaftar di S3-nya, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk bagian ketiga, kalian harus pemilihan UPBJJ. Kenapa hal ini penting? Karena di UT itu untuk S2 dan S3 itu dibedakan di UPBJJ-nya, ada tipe A dan tipe B, yang mana setiap tipe ini memiliki layanan ataupun opsi layanan itu yang beragam, sekaligus biaya pendaftaran dan biaya SPP-nya itu berbeda. Untuk tipe A ini yang lebih terjangkau, sedangkan tipe B ini yang lebih mahal sedikit. Kenapa mahal sedikit ya? Karena selisihnya itu kecil sekali sebenarnya ya. Untuk tipe A ini biasanya ada di wilayah Pulau Jawa dan tipe B ini di luar Jawa. Tapi untuk UPBJJ tipe A dan tipe B sudah saya tayangkan juga di video pada playlist Pascasarjana. Nah, yang saya sarankan di sini untuk pemilihan UPBJJ, kalian misalnya bukan ada yang di Jawa, kalian bisa pilih UPBJJ yang terdekat dengan lokasi kalian. Misalnya kalian ada di Banjarmasin, kebetulan UT Banjarmasin adalah tipe B, maka kalian bisa daftar di UT Surabaya karena tipe A, seperti itu ya. Jadi sekalian untuk rekreasi atau piknik ya. Meskipun nanti kalian tetap bisa melakukan ujian ataupun UAS di UT Banjarmasin dengan pilihan kota Banjarmasin sebagai lokasi ujian. Nah, seperti itu. Jadi harus ada siasat dan trik untuk menghemat biaya pendaftaran sekaligus biaya SPP-nya. Karena cukup lumayan ya. Dan untuk pemilihan layanan itu ada beragam. Untuk tipe A ini lengkap ya, ada online dan reguler. Dan untuk B ini hanya terbatas atau online saja atau reguler saja, karena seperti itu. Jadi tidak terlalu lengkap. Nah, ini layanan pembelajarannya, itu ada layanan magister online dan ada layanan reguler. Yang online ini full kalian itu online, sedangkan untuk reguler ini ada tatap mukanya.
Nah, itulah beberapa kiat yang harus kalian perhatikan dalam pendaftaran program Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Dan apabila ada pertanyaan silakan disampaikan. Saya ucapkan terima kasih.